Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Liverpool versus Bournemouth, yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 4-2. Dan yang kedua antara Wolves versus Manchester City, yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor telak 0-4. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti baik Liverpool dan juga Manchester City yang merupakan dua tim yang sukses menjadi juara dalam beberapa musim terakhir, langsung tancap gas di pertandingan pertama mereka. Padahal seperti yang sama-sama kita pahami bahwa pertandingan pertama itu selalu sulit untuk dimenangkan. Tapi baik Liverpool dan juga Manchester City yang dilatih oleh Pep Guardiola dan juga Arne Slot sudah punya fondasi permainan yang jelas, sehingga mayoritas pemain yang sudah berada di dalam klub itu sudah paham apa yang perlu mereka lakukan dan mereka perlu menjalankan perannya seperti apa di atas lapangan, sehingga pemain-pemain baru yang masuk seperti ada Hugo Ekitike di Liverpool dan juga ada Tijani Reinders di Manchester City bisa langsung beradaptasi dan juga memberikan kontribusi dengan mencetak gol dan juga memberikan assist. Artinya memang dua tim ini akan kembali bersaing di papan atas. Bisa juga salah satu di antara dua tim ini yang menjadi juara, atau mungkin juga akan ada juara baru mungkin dari kota London, karena ada Arsenal yang Chelsea juga memperkuat tim mereka dengan pemain-pemain berkualitas. Tapi baik Arsenal dan juga Chelsea masih akan bermain nanti malam. Jadi di konten kali ini saya khusus akan mereview. Yang pertama adalah pertandingan antara Liverpool versus Bournemouth, yang awalnya saya kira Liverpool akan kesulitan untuk bisa mengalahkan Bournemouth. Dan memang mereka sempat kesulitan, tapi akhirnya mereka bisa meraih kemenangan. Karena Bournemouth ini kan sebetulnya adalah tim yang performanya cukup baik yang musim lalu ya, dan mereka juga banyak membuat kejutan. Dan mereka bermain compact football tapi dengan transisi yang kilat. Artinya counter attack mereka itu memang sangat baik. Dan memang Liverpool langsung tancap gas di menit-menit awal karena mereka bisa menciptakan 3 peluang yang berbahaya dalam waktu 4,5 menit awal jalannya pertandingan. Tapi saya melihat nih para pemain Liverpool seperti bermain lepas dan menikmati jalannya pertandingan gitu. Jadi ya mereka sepertinya tidak punya beban sama sekali, tapi keasikan menyerang. Maka itu beberapa kali juga Bournemouth coba untuk membangun counter attack tapi gagal. Namun saya melihat gol dari Hugo Ekitike ini yang sangat penting. Ketika dia mendapatkan umpan dari McAllister, dia bisa melakukan pergerakan individu dan juga mencetak gol. Ini gol yang penting karena Bournemouth bermain sangat rapat di lini pertahanan. Dan juga saya melihat para pemain Bournemouth itu sangat agresif di tengah, yang menyulitkan juga para pemain Liverpool untuk membangun yang namanya transisi. Tapi di babak kedua kelihatan para pemain Liverpool juga coba untuk memanfaatkan transisi cepat karena mereka punya pemain-pemain yang bisa mengandalkan speed dan juga intelijensia di depan seperti Salah, Gakpo, Hugo, dan juga kita tahu ada McAllister dan juga Florian Wirtz. Tapi saya melihat Wirtz ini tidak begitu baik ya permainannya, mungkin first match ini dia belum bisa beradaptasi dengan baik. Frimpong beberapa kali itu sering out of position. Dan sebelum Bournemouth mencetak gol, ternyata Liverpool bisa menggandakan keunggulan mereka dengan umpan cerdas dari Hugo yang dikawal ketat, tapi di sana masuk Cody Gakpo yang kita tahu musim lalu juga performanya bagus untuk bisa membawa Liverpool unggul 2-0. Nah, dari gol kedua ini kita bisa mempelajari sebetulnya Liverpool punya pemain seperti Hugo Ekitike yang bukan saja untuk mencetak gol, tapi juga untuk bisa hold the ball and pass the ball. Jadi menguasai bola agak sedikit lama, passing bola atau memantulkan bola. Jadi dia bukan striker hanya untuk mencetak gol, tapi dia juga striker yang bisa membagi bola ke rekan-rekan yang lain. Tapi Bournemouth ini yang saya suka kan, mereka tidak menyerah dan mereka bisa mencetak gol ketika Frimpong out of position, ada umpan yang masuk, Semenyo bisa mencetak gol memperkecil ketertinggalan, kemudian dari counter attack Semenyo bisa mencetak gol lagi untuk menyamakan kedudukan. Saya kira kalaupun Liverpool menang itu palingan menang 3-2. Bisa juga Liverpool mencetak gol kan di menit-menit terakhir atau injury time. Dan ternyata pada saat Chiesa masuk, Chiesa ini kelihatan lah dia sangat haus untuk mencetak gol ya. Apalagi musim lalu kan dia tidak bisa mendapatkan banyak menit bermain ya. Dan saya melihat gol dia ini sangat berkelas karena dia bisa memanfaatkan bola pantul atau rebound di dalam kotak penalti dan melakukan finishing yang baik. Tapi saya melihat dalam hal ini Salah juga mainnya bagus sekali. Meskipun Salah hanya mencetak 1 gol, tapi mainnya saya melihat Salah ini bagus. Dia tetap merupakan pemain yang paling penting di Liverpool loh. Paling penting ini, Salah ini. Seandainya Salah tadinya pindah ke Arab Saudi, wah Liverpool berat musim ini. Berat. Karena tidak ada penggantinya dari Salah.
Kalau si Luis Diaz sekarang ada Hugo kan. Nah tapi Salah ini nggak ada penggantinya. Saya belum melihat ada pengganti dari Salah, maka itu dia tetap dipertahankan. Dan memang dia tidak salah dalam bermain, karena dia akhirnya bisa mencetak gol. Saya justru suka golnya dari Salah ini, karena sebetulnya dia dikepung nih oleh para pemain Bournemouth. Kalau nggak salah tuh yang kasih umpan tuh Endo ya. Endo juga masuk di babak kedua menggantikan Frimpong. Dan Endo tuh kasih passingnya sebenarnya biasa saja. Dan dalam situasi seperti yang kita lihat itu, Salah pada saat mendapatkan bola biasanya tuh dia passing, tapi supportnya minim. Namun nalurinya luar biasa loh. Instingnya tuh luar biasa untuk bisa capping, kemudian shooting dan juga mencetak gol dan membawa Liverpool meraih kemenangan secara dramatis. Ya artinya memang para pemain Liverpool ini punya fighting spirit yang baik dan juga punya banyak cara untuk mencetak gol, karena bukan saja mereka bergantung pada Salah, walaupun Salah masih merupakan pemain yang penting, tapi ada juga Hugo, ada juga Chiesa yang masuk dari bangku cadangan, dan jangan lupa ada Cody Gakpo. Jadi saya pikir ini adalah kemenangan yang sangat layak bagi Liverpool. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara Wolves versus Manchester City. Memang City melepas banyak pemainnya, dan yang nanti akan dilepas juga adalah Ederson. Tapi saya memang feeling Liverpool akan mendapatkan tantangan dari Manchester City musim ini dalam persaingan untuk bisa menjadi juara. Saya masih percaya Pep Guardiola itu punya kemampuan untuk bisa meramu taktik yang pas agar City bisa kembali bersaing di papan atas. Dan kelihatan di first match ini. Oke lah, Wolves adalah tim papan bawah, bahkan musim lalu mereka hampir degradasi. Tapi di pertandingan semalam saya melihat mereka gak berkutik sama sekali. Ya mereka ada 2-3 chance, tapi gak begitu berbahaya. Bahkan kiper barunya situ tuh, James Trafford kan, masih kiper muda ya dia. Kalau nggak salah dari Burnley ini dia, 22 atau 23 tahun. Bagus itu dia. Beberapa save dia lakukan, dia juga bisa membagi bola ya. Jadi ya itu dia. City yang kemungkinan akan melepas Ederson sudah dapat lah penggantinya. Kemudian De Bruyne yang mereka lepas, ada Reinders yang mainnya bagus. Grealish yang mereka lepas, ada Bob ya, Oscar Bob tuh kalau nggak salah namanya, mainnya bagus banget. Ada Rico Lewis juga, ada banyak pemain muda loh di Manchester City, bahkan usia rataan dari starting line mereka itu 25 tahun. Artinya ya bisa dikatakan juga ini adalah New City. Dan Pep melakukan ini perubahan pada saat memang diperlukan. Dan permainannya enak banget. Umpan-umpan pendek, transisi cepat. Dan golnya itu juga dari Haaland. Aduh enak banget tuh dia dapat bola ya. Dari Luis ya, Reinders memberikan umpan. Kemudian si Luis memberikan crossing. Dan juga Haaland bisa mencetak gol. Jadi ini menarik nih. Bahwa gol pertama dari Liverpool dicetak oleh Ekitike yang merupakan striker, dan gol pertama dari City dicetak oleh Haaland yang merupakan striker. Dan kita tahu Haaland ini selalu bersaing untuk menjadi top skor. Dan kemudian Reinders bisa mencetak gol pada saat dia mendapatkan umpan dari Bob, dan dia sambil cari angle yang pas, dia bisa shooting untuk bisa mencetak gol di debutnya. Jadi memang Reinders ini menjadi pemain yang sangat berpengaruh dalam sistem permainan dari City. Walaupun City masih kehilangan Rodri, dan saya pikir Reinders bukan untuk menggantikan Rodri deh, karena Reinders tuh lebih ofensif permainannya. Dan kemudian Haaland dapat bola dari Reinders lagi setelah bertukaran passing dengan Bob. Jadi Oscar Bob juga nih pemain muda ini, wah luar biasa permainannya. Saya cek ternyata dia pemain asal Norwegia ya. Jarang Norwegia punya pemain fleksibel seperti ini dan main di sayap. Ya memang ada Odegaard, tapi Odegaard kan bukan pemain sayap ya. Dan kemudian setelah Haaland mencetak gol, oke lah Wolves ada beberapa kali peluang, tapi saya melihat gak berbahaya sama sekali. Sebelum akhirnya Ryan Chekri ya, ini juga pemain baru yang bisa mencetak gol, dia masuk menggantikan Haaland, dan dia juga mendapatkan umpan yang manis untuk bisa mengelabui kiper dari Wolves untuk membawa timnya meraih kemenangan dengan skor yang telak 0-4. Apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan Liverpool versus Bournemouth dan juga Wolves versus City, bahwa pada saat pelatih sudah punya filosofi permainan dan para pemainnya bisa mengikuti filosofi permainan tersebut, maka hasilnya adalah kemenangan dengan mencetak banyak gol. Liverpool sayangnya setelah unggul 2-0 mereka agak mengurangi tempo permainan mereka. Sebelumnya mereka mainnya kencang banget, sehingga Bournemouth bisa mencetak 2 gol. Tapi setelah itu mereka menaikkan tempo, mereka mencetak 2 gol lagi. City konsisten, stabil, main possession tapi progresif. Lebih cepat bola ke depan mungkin karena lebih banyak pemain-pemain muda yang sekarang mereka punya. Dan tidak banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain mereka di lini pertahanan, sehingga mereka bisa menang dengan skor yang telak 0-4. Kita tunggu teman-teman pertandingan nanti malam antara Chelsea versus Crystal Palace dan juga antara Manchester United versus Arsenal, yang merupakan 2 pertandingan yang penting bagi tim asal kota London seperti Chelsea, Palace dan juga Arsenal. Kalau feeling saya kemungkinan MU akan menang, kalau feeling saya Chelsea kemungkinan akan menang. Kita tunggu hasil akhirnya, dan tentu saya akan membuat review dari 2 pertandingan tersebut besok sore.
No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.